Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat Bias TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat dan keberkahannya. Ada pertanyaan dari salah seorang sahabat Bias yang masuk ke kami, yang mana di sini beliau menanyakan tentang bagaimana hukum pernikahan, yang mana di situ disebutkan mahar dari pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dan emas 20 gram, ya, disebutkan ketika akad nikah. Namun setelah beberapa hari, ya, sang istri ini mengetahui ternyata emas yang diberikan tidak genap 20 gram, ya, masih ada sisanya, tidak lunas diberikan suami kepada istri ketika akad nikah. Taib, ya, apakah hal tersebut bisa membatalkan pernikahan atau menghilangkan keabsahan pernikahan, ya? Maka bismillah kita katakan bahwasanya masalah penyebutan mahar, ya, mahar itu pada asalnya bukanlah rukun pernikahan. Bahkan Ibnu Rushd rahimahullah menukilkan kesepakatan para ulama, konsensus para ulama bahwasanya mahar bukan termasuk rukun dari pernikahan. Sehingga ketika mahar tidak disebutkan ketika pernikahan pun, ya, kalau seandainya mahar tidak disebutkan ketika akad sekalipun, maka itu tidak mengganggu, ya, keabsahan pernikahan. Beliau rahimahullah berkata, wa ajma'u ala anna nikah at-tafwid jaiz. Ya, para ulama bersepakat bahwasanya nikah tafwid itu dibolehkan. Apa itu nikah tafwid? Wa huwa ayyuqadan nikahu duna shadaq, yaitu ketika akad nikah dilangsungkan tanpa ada menyebutkan mahar. Maka apabila mahar jika tidak disebutkan, ya, itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, ya, apalagi hanya sekedar masalah tunai atau tidak tunai. Ya, ketika seorang suami mengatakan saya terima nikahnya, ya, fulanah bintu fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dan 20 gram emas, ya. Lalu dia bilang misalkan tunai. Ternyata setelah dicek, ya, mahar yang diberikan itu tidak cukup 20 gram misalkan. Maka hal ini tidak mengapa, ya, hal ini tidak mempengaruhi akad pernikahan. Namun kita harus ketahui bahwasanya mahar walaupun bukan rukun pernikahan, ya, tidak harus disebutkan ketika akad pernikahan, akan tapi mahar itu adalah hak seorang istri, ya, hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh para suami. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah tinggal suami, ya, menyelesaikan masalah mahar ini, ya, menjadi hutang bagi suami untuk dilunasi, diberikan kepada istrinya. Dan kalaupun istrinya meridhoi hal tersebut, ya, mengugurkan mahar tersebut, ya, dia katakan kepada suaminya bahwasanya tidak mengapa kurang, ya, biarlah apa yang telah diberikan itu saja yang cukup menjadi mahar saya misalkan. Maka insya Allah hal tersebut tidak mengapa karena mahar merupakan hak seorang istri, ya, harta istri. Dan seorang boleh menggugurkan hak yang ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.